Loh, loh, loh. Kamu kok sudah mau itu? Loh, emangnya kenapa? Loh, berarti kita make up itu. Loh, terus? Loh, kan harus dibersihkan dulu loh, apalagi itu buatan selesai make upnya. Loh, iya kan? Loh, terus kenapa? Ya harus dibersihkan dulu. Masa sih? Iya dong. Dengan penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat muslimah rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang wudu. Kenapa kita membahas tentang wudu? Karena ini kita sudah memasuki bulan Rajab, di mana perintah yang diturunkan adalah tentang sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah berwudu. Jadi bagaimana saat kita bagus diawali dengan wudu kita yang benar dan sempurna. Untuk wudu kita akan menjelaskan beberapa hal. Pertama tentang pengertian wudu. Wudu itu apa sih? Jadi wudu itu menurut bahasa adalah bersih dan indah. Kalau menurut syarat atau istilah, menurut syarat dan istilah yaitu membasuh atau mengusap anggota wudu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan menghilangkan hadas kecil. Itu menurut istilah atau syarat. Kita semua tahu rukun wudu. Pasti semua masih ingat kalau rukun wudu ada berapa? Ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai ke siku. 4. Membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, karena untuk kepala kita cukup mengusap. Dan yang kelima adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Terakhir keenam adalah kaki. Sebelum kita membahas tentang fardunya wudu, kita harus tahu syarat sah wudu dulu. Agar wudu kita benar-benar sah, benar-benar sempurna, harus tahu apa saja syarat sahnya wudu. Syarat sah wudu yang pertama adalah Islam. Kalau tidak Islam berarti dia tidak sah wudu. Ada orang selain Islam, orang Nasrani atau Yahudi, ketika mereka berwudu itu tidak sah. Yang kedua tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah sudah mengetahui, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau anak-anak kira-kira usia 6 atau 7 tahun. Jadi kalau anak-anak itu mereka sudah bisa istinja, sudah bisa cebok sendiri. Itu bisa dikatakan dengan tamyiz. Jadi anak-anak yang usia sudah 6 atau 5 tahun itu sudah sah wudunya. Tidak harus menunggu mereka balik. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Biasanya sahabat-sahabat perempuan ini yang sering terjadi adalah ketika haid dan nifas itu mereka bertanya, kalau saya haid atau nifas apa saya boleh berwudu? Karena kalau saya nggak wudu rasanya nggak enak, karena sudah menjadi kebiasaan kita itu wudu. Apalagi untuk orang-orang yang daimul wudu, yang selalu menjaga wudunya. Berkaitan dengan syarat yang ketiga ini, orang yang haid atau nifas itu tidak boleh berwudu. Apalagi ketika dia wudu itu dengan niat nawaitul wudu, dia menyengaja untuk berniat berwudu, sama dengan hukumnya ketika orang yang haid dia melaksanakan sholat, pada itu dilarang. Jadi kalau dia wudu sampai dengan niat nawaitul wudu itu sudah mencapai haram, hukumnya haram. Jadi orang yang haid itu yang terbiasa berwudu ketika haid bisa diganti amalannya menjadi membiasakan diri untuk banyak berzikir atau amal-amal yang sedekah dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang menempel pada anggota wudu yang dapat merubah air. Contohnya hand body. Nah, kita ini teman-teman semua sahabat-sahabat muslimah rata-rata kan memakai hand body atau kita memakai lulur. Pada saat kita memakai hand body yang kita aplikasikan ke kulit kita, itu harus kita lihat ketika kita mencampur air,
apakah air ini berubah wangi dan berubah warnanya menjadi putih seperti embodi, atau ketika kita pakai lurun airnya berubah menjadi lulun, berarti itu tidak sah wudunya. Jadi caranya kita bersihkan dulu embodi kita gosok-gosok embodi kita dengan air, baru nanti kita berwudu. Karena tidak boleh ada sesuatu yang menempel di kulit kita. Perubahan air itu ada dua. Ada yang perubahannya sedikit, ada yang banyak. Perubahan yang banyak itu sudah merubah sifatnya air, sudah merubah rasanya, warna, dan bentuknya. Seperti tadi, air aqua, air itu dimasukkan mana saja tetap jadi air. Tapi ketika air itu sudah kena embodi dan bentuknya jadi putih seperti embodi, berarti air itu sudah berubah, perubahan yang banyak dan tidak sah. Tapi kalau kita pakai embodinya cuma mungkin tipis, tidak ada bau wanginya, yang air itu tetap warnanya jernih seperti air, tidak ada perubahan, itu tidak apa, jadi tetap sah wudunya. Tapi untuk amannya, bagi perempuan yang pakai embodi atau mungkin pakai make up, itu dibersihkan dulu. Jadi yang pakai make up pun seperti pakai bedak yang waterproof atau pakai maskara, itu harus dibersihkan. Sesuatu yang bisa merubah air itu harus dibersihkan. Yang menempel di tubuh kita, di tubuh bagian kita yang dikenakan wudu, itu harus dibersihkan dulu sebelum kita memasuki fardunya wudu. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Seperti kita pakai kutek ya, kutek atau yang bisa dilepas, yang bisa di apa? Kutek yang lepasan itu loh, yang bisa dia dilepas. Ada juga kutek yang seperti henna yang sudah menempel. Nah, untuk kutek atau mungkin maskara dan make up waterproof itu kan menghalangi air masuk. Ketika kita pakai waterproof, sementara dalam fardu wudu itu adalah membasuh. Yang namanya membasuh itu air harus mengalir, tidak hanya sebatas menempel di pipi, tapi air itu mengalir. Jadi make up yang waterproof atau kutek yang bisa dilepas, yang tidak menempel di kulit seperti henna itu, atau mungkin cat atau stipo, tip X itu harus dibersihkan dulu. Jadi kalau kita bermake up, karena sekarang tidak ada wanita yang tidak bermake up, semua bermake up dan rata-rata waterproof. Terutama di bagian di maskara, lipstick, dan bedak, itu dibersihkan dulu sama pembersih sampai bersih, baru kita berwudu. Tapi kalau warnanya saja yang tersisa, seperti kita pakai lipstick, benda lipstiknya sudah nggak ada, tinggal warna merahnya, atau seperti misalnya kita habis masak menggunakan kunyit, nah hanya ada warna kuning di kulit kita yang sudah menempel, itu tidak apa-apa, itu tetap sah. Yang tidak sah kalau ada benda yang menempel yang menghalangi air itu ke kulit, ini yang tidak sah. Jadi kalau masih ada bendanya, benda itu harus dibersihkan. Yang keenam adalah tahu kefarduan wudu. Jadi dia tahu apa saja yang menjadi fardunya wudu. Yang tadi saya sebutkan di awal, fardunya wudu ada 6. Apa saja tadi sudah kita sebutkan. Dia benar-benar tahu. Yang ketujuh, tidak meyakini fardunya wudu sebagai sunnahnya wudu. Ini yang berbahaya. Tapi sebaliknya, kalau dia meyakini sunnah itu menjadi fardu, tidak apa-apa, tetap sah. Tapi kalau dia menganggap fardu itu sunnah, yang tidak sah. Kenapa? Karena kalau fardu itu harus dilakukan, sedangkan sunnah tidak harus. Kalau dia menganggap fardu seperti membasuh kaki, oh basuh kaki ini sunnah, jadi bisa nggak dilakukan, ini yang tidak boleh, menyebabkan tidak sah wudunya. Tapi kalau kita sering di masyarakat itu sering terjadi membasuh telinga, mengusap telinga itu dianggap sebagai fardu. Itu tidak apa. Jadi kalau dia tidak tahu, sunnah dianggap fardu tidak apa-apa. Yang harusnya tidak dilakukan tapi malah dilakukan, itu tidak apa, mendapatkan pahala. Beda kalau fardu yang dianggap sunnah, ini yang tidak boleh. Jadi bisa ya sahabat-sahabat semua membedakan. Kemudian yang kedelapan adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air itu ada 4. Yang pertama suci, mensucikan. Yang kedua adalah air yang suci tidak mensucikan.
dari 2 pola. 2 pola itu kalau hitungan persegi kita akan hitung volume, kira panjang, lebar dan tinggi 60 cm. Jadi bisa dikira-kira kalau kita punya tempat untuk wudhu yang bukan keran, itu harus kira-kira di atas 60 cm untuk cuci tangan. Jadi lebih dari 2 pola. Air suci yang mensucikan ini kalau banyak itu pasti tidak berubah. Tapi kalau sedikit, ini berubah menjadi tidak boleh. Jadi air yang suci, awalnya suci, ini bisa berubah tidak mensucikan ketika air ini sudah berubah sifatnya, warna, rasa, dan baunya. Contoh, ketika itu air yang di dalam botol aqua itu kan kurang dari 2 pola, terkena tai lalat atau tai cicak. Ketika itu sudah berubah warnanya, kalau sedikit berubah tapi harus tidak digunakan. Jadi itu sudah tidak mensucikan. Berbeda kalau air itu banyak, lebih dari 2 pola, ketika terkena air cicak, kena tainya cicak, pasti tidak akan berubah. Jadi air yang suci mensucikan itu air yang lebih dari 2 pola, dan meskipun terkena najis itu tidak berubah sifatnya. Itu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, seperti air mustakmal. Air ini kurang dari 2 pola, dan air ini sudah pernah digunakan untuk bersuci. Contohnya, ketika kita berwudu di tempat di kamar mandi yang di wadahnya itu, apabila kurang dari 2 pola, kita ketika wudu mengambil air ini kan menetes semua. Ini tidak boleh digunakan lagi untuk basuhan yang kedua dan ketiga, karena yang dikatakan mustakmal itu adalah yang digunakan untuk membasuh pada bagian yang pertama. Kalau air ini sudah mustakmal, tidak boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci ataupun pengaruh. Jadi harus hati-hati. Jadi paling aman itu ketika kita berwudu atau bersuci adalah menggunakan air keran. Jadi ketika bersuci menggunakan air keran, kita bisa menghindari air mustakmal. Jadi kita membasuh. Nah, ketika membasuh ini air tidak terkena, jadi langsung air itu mengalir. Jadi tidak ada air mustakmal. Itu paling aman. Dan insya Allah sekarang kita lihat di masjid-masjid, di musola, di tempat ibadah yang lain, ataupun di toilet pasti ada keran di dekat musola itu. Jadi insya Allah itu aman, tidak sampai terkena mustakmal karena airnya mengalir. Yang ketiga, air yang najis. Air najis pasti tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dan air makro ini hampir tidak ada di Indonesia. Karena air makro itu adalah air yang dipanaskan, bergerak. Jadi dia ini tidak boleh digunakan makro, masih beda gerak tapi hukumnya makro, ditinggalkan itu lebih baik. Nah, untuk berikutnya, untuk sunnah dan fardu wudu, kita langsung gabung saja. Yang pertama adalah ketika kita berwudu, tata cara yang pertama dilakukan adalah mencuci tangan dulu. Cuci tangan. Yang kedua, kita harus membersihkan bagian kewanitaan. Untuk wanita itu membersihkan bagian kewanitaan. Karena wanita itu rentan dengan yang namanya madi, wati, dan teman-temannya. Jadi sering keputihan. Jadi sebelum dia berwudu, maka perempuan ini disunahkan untuk buang air kecil dulu dan membersihkan bagian kemaluannya. Kenapa? Kalau kita menahan kencing atau buang angin atau BAB atau BAB istilahnya pun, kita tahan ketika kita mau sholat, sudah nggak nututi, waktunya sangat mepet, saya mau wudu langsung sholat, kita menahan itu tidak boleh, hukumnya makruh. Tapi beda kasusnya ketika kita sudah sholat, ternyata kita kebelet pipis atau kepingin buang angin, itu harus ditahan semampunya. Tapi kalau sudah tidak mampu keluar dengan sendirinya, berarti kita harus membatalkan sholat dan berwudu lagi. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Jadi setelah kita istinja, kita basuh telapak tangan, ini hukumnya juga sunnah. Yang keempat, ya siwak. Siwak itu sekarang jarang dilakukan oleh kaum muda, kaum milenial. Tapi ada caranya. Apakah harus siwak pakai kayu arok? Tidak.
Sikat gigi itu dianggap siwak karena pengertian siwak itu adalah membersihkan gigi. Jadi kita bisa bersiwak dengan sikat gigi. Kenapa? Karena ketika sholat kita itu ada makanan, kita selilitan dan makanan itu ketelan, sholat kita menjadi batal. Oleh karena ketika wudhu, karena kadar kumur-kumur saja tidak cukup menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Itulah sebabnya disunahkan untuk siwak atau sikat gigi. Jadi sebaiknya kita bersikat gigi dulu sebelum wudhu. Yang kelima adalah kumur. Nah, kumur-kumur ini disunahkan kita memasukkan jempol kiri kita. Jempol kirinya dimasukkan ke mulut sambil membersihkan bagian mulut. Selanjutnya adalah istinsak. Jadi memasukkan air ke hidung, dihirup, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Ini namanya istinsak. Caranya, kalau istinsak itu disunahkan kita memasukkan jari kelingking ke hidung kita untuk membersihkan. Jadi air dihirup sambil memasukkan jari kelingking kemudian dikeluarkan lewat mulut. Kalau tidak bisa dikeluarkan lagi lewat hidung. Berikutnya membasuh muka. Jadi setelah istinsak kita baru memasuki dunia wudhu. Kita membasuh muka. Membasuh muka yang pertama ini kita barukan dengan niat. Jadi niat itu dilakukan ketika membasuh muka yang pertama. Membasuh muka diawali dari bagian atas. Batasnya adalah dari ujung rambut, dari tumbuhnya rambut ini sampai dengan dagu. Kalau yang kanan kiri dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Sunnahnya adalah melebihkan, jadi harus dilebihkan. Lebih dari ketentuan itu disunah. Kemudian membasuh muka itu juga sebaiknya dari atas, bukan sekedar gosok-gosok begini. Jadi ada tata caranya. Jadi melebihkan bagian wudhu itu wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Kenapa? Karena jaga nih sebagai bentuk kehati-hatian kita apabila di bagian dari wudhu ini tidak terbasuh. Oleh karena itu melebihkan basuhan wudhu itu hukumnya wajib. Kalau batasnya sampai sini berarti wajibnya dilakukan melebihi. Nah, sampai batas sini. Membasuhnya dari atas air dan liquid. Dari atas kemudian ke bawah seperti ini. Itu tata cara membasuh. Setelah membasuh muka adalah membasuh. Jadi istilahnya membasuh, airnya harus mengalir, tidak sekedar basah. Oleh karena itu tadi make up yang waterproof atau segala sesuatu yang menghalangi air harus dibersihkan dulu. Karena ini bahasanya adalah membasuh. Air harus dibersihkan. Air harus mengalir ke bagian-bagian itu. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan dari mulai ujung jari sampai dengan siku. Sama dengan muka, wajib melebihkan. Jadi membasuhnya dari atas, dari ujung jari dulu. Nah, baru ke sini. Sunnahnya digosok-gosokkan. Kenapa digosok-gosok? Memastikan bahwa air ini semuanya benar-benar mengalir di tangan kita. Kalau saya mau wudhunya itu enggak di keran, mintanya di kolam atau di kamar mandi yang bak mandi, itu bagaimana caranya? Caranya sama, jadi dimasuknya begini. Jadi dimasuknya dulu dari bawah. Jadikan itu caranya. Berikutnya adalah membasuh sebagian kepala, mengusap bukan membasuh. Untuk kepala mengusap sebagian kepala. Yang jadi catatan adalah bukan rambut tapi kulit kepala yang harus terkena. Rambut itu ada yang menempel di kepala, ada yang tidak. Jadi kita membasuhnya adalah di bagian kulit sebagian kepala. Di kulit kepala yang harus dibasuh. Yang bagus adalah di bagian ubun-ubun. Kenapa di ubun-ubun? Ubun-ubun itu adalah tempat keluarnya roh. Jadi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Air ditempel di kulit. Sunnahnya, nah seperti ini sunnahnya. Sunnahnya ini jari menempel di sini, dibasuh seperti ini. Kalau rambutnya pendek, dibalikin lagi. Ini sunnah. Berikutnya adalah mengusap telinga. Telinga sama kepala sama
mengusap. Telinga itu biasanya sebenarnya sama, caranya itu kalau telinga ada aturan. Tapi para ulama itu menjelaskan, yang ibu jari ada di dalam, jari telunjuk ada di dalam, bagian dalam, dan jari ibu jari ada di bagian luar. Jadi yang ibu jari tugasnya adalah membersihkan bagian luar, menggosok bagian luar. Jari telunjuk menggosok yang bagian dalam. Ini yang diajarkan para ulama. Berikutnya setelah itu, telapak tangan semuanya dikasih air, diusapkan ke telinga. Terakhir, ini yang terakhir masih rukun ya, yang tadi telinga itu sunnah. Terakhir untuk rukun adalah membasuh kaki. Membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Sama wajibnya juga dilebihkannya apa? Setengah betis, bukan sampai dengan paha dan seterusnya. Jadi hanya setengah betis ini wajibnya. Caranya juga sama dari ujung jarinya sampai ke setengah betis. Dan yang terakhir adalah tertib. Ketika wudhu itu ada aturan, jadi harus mulai dari niat membasuh muka itu harus tertib semua. Tidak boleh dengan mauannya sendiri. Habis basuh muka, mau basuh kepala dulu, nggak boleh. Harus tertib sesuai dengan yang diajarkan. Tidak boleh dibolak-balik. Sunnahnya membasuh anggota tubuh tadi adalah diulang 3 kali. Semuanya dibasuh 3 kali. Dan sunnahnya lagi ada dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Kita akan mendapatkan kesunahan. Bekas wudhu kita itu makruh untuk diusap dengan handuk. Tapi kalau kita pakai jilbab, dan jilbab ini tidak pakai, tidak apa. Jadi biarkan air wudhu kita itu menetes. Kenapa? Karena ini ada menjadi doa. Malaikat akan mendoakan kita, dimintakan ampunan. Berikutnya terakhir adalah berdoa. Setelah wudhu kita doa, tangan diangkat menghadap ke langit, kita berdoa. Ini adalah sunnahnya. Jadi itu ada beberapa tata cara wudhu, ketentuan wudhu dari mulai syarat sah, fardu dan sunnahnya wudhu. Batalnya wudhu ada 4. Yang pertama adalah yang membatalkan wudhu, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang jadi pertanyaan para ibu-ibu, para kaum muslimah itu adalah, kalau buang anginnya dari jalan depan bagaimana? Tetap batal. Kenapa? Karena konteksnya adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Bahkan bagi orang yang sakit kencing batu misalnya, batu itu keluar dari kemaluannya, itu juga batal. Yang kedua, hilang akal. Tidur, pingsan, epilepsi, mabuk, semuanya membatalkan wudhu. Kecuali orang yang tidurnya menetap di lantai, jadi nggak sampai buang angin itu keluar, jadi ketahan. Ini tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang jadi catatan adalah ketika menyentuh anak laki-laki atau anak perempuan yang bukan mahram kita, yang usianya masih belum balik, bagaimana hukumnya? Batal apa tidak? Batal. Batasannya adalah ketika anak itu sudah menimbulkan syahwat. Jadi kalau sudah syahwat itu berarti sudah batal. Anak sekarang itu umur setahun sudah ngerti ya seperti itu. Jadi itu batal. Nggak harus menunggu balik. Jadi menyentuh itu nggak harus menunggu balik. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur manusia. Bukan binatang, tapi kubul dan dubur manusia. Seperti kita menyentuh dengan telapak tangan, ini batal. Tapi kalau dengan punggung tangan, misalnya tersentuh punggung tangan, ini tidak batal. Jadi sekian